nanti salaman ya berarti benar kan, kalau nggak tahu. Nggak peluangnya nanti kan kalau rumors pemain itu kan sekarang di sosial media saya ngelihat lebih ahli yang memberitakan daripada saya ketua PSSI-nya gitu ya. Ada pemain dari sini, turunan ini dulu lahir di sini, padahal orang wah seru juga saya ya, tapi itu buat saya database. Karena kenapa? Ya kita harus Jadi yang dinaturalisasi ini bukanlah pemain asing yang lama bermain di Liga Indonesia, tapi yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan Indonesia yang punya darah Indonesia. Karena pemain-pemain keturunan ini akan menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia. Mungkin teman-teman bingung, penasaran, atau juga tidak pro ya dengan pemain-pemain keturunan untuk membela tim nasional Indonesia. Nah, jika teman-teman tidak pro, berarti kalian tidak mengikuti perkembangan sepak bola modern. Dan jika teman-teman penasaran, perlu saya informasikan bahwa di negara-negara lainnya juga mereka meminta pemain-pemain keturunan mereka untuk membela tim nasionalnya. Dan jika teman-teman bingung, ambisi Erick Thohir demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, proses naturalisasi Victor Gyökeres dipercepat. Ambisi besar terus bergelora di tubuh sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan komitmen luar biasa untuk mewujudkan impian lama bangsa, melihat timnas Indonesia tampil di panggung Piala Dunia. Dalam langkah strategis terbaru, PSSI mempercepat proses naturalisasi salah satu striker paling tajam di Eropa saat ini, Victor Gyökeres. Nama Victor Gyökeres memang bukan nama asing di dunia sepak bola internasional. Penyerang asal Swedia yang kini membela klub Sporting CP di Liga Portugal itu dikenal sebagai mesin gol mematikan, dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan penyelesaian akhir yang luar biasa. Namun yang membuatnya semakin relevan bagi Indonesia adalah jejak darah keturunan Indonesia dari garis keluarga ibunya yang berasal dari Sumatera Barat. Fakta itu membuka peluang besar untuk menjadikan sang penyerang sebagai bagian dari skuad Merah Putih, asalkan proses naturalisasi berjalan sesuai aturan. Sebagai pemimpin tertinggi federasi, Erick Thohir tidak ingin setengah-setengah. Ia sadar, persaingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan sangat ketat. Indonesia harus bersaing dengan kekuatan-kekuatan Asia seperti Arab Saudi, Iran, dan Qatar. Dibutuhkan bukan hanya taktik dan semangat juang, tapi juga kualitas pemain kelas dunia yang bisa membuat perbedaan di lapangan. Dalam situasi itulah, naturalisasi Gyökeres menjadi proyek prioritas utama. Semua jalur hukum dan administratif dipercepat, mulai dari pencarian dokumen leluhur, verifikasi identitas keturunan, hingga koordinasi dengan Kemenkumham, Kemenpora, dan Presiden Republik Indonesia. Semua bergerak dengan satu tujuan, Victor Gyökeres harus bisa memperkuat timnas sebelum babak penting dimulai. Ronde keempat kualifikasi dijadwalkan berlangsung mulai akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, dan Gyökeres ditargetkan sudah bisa masuk skuad pada jendela FIFA berikutnya. Artinya, waktu sangat terbatas. Oleh karena itu, semua elemen yang terlibat dalam naturalisasi Victor bekerja dengan urgensi luar biasa. Tim khusus dibentuk di PSSI untuk memastikan semua berjalan sesuai koridor dan tidak melewati batas aturan FIFA atau nasional. Skenario pemanggilan Gyökeres ke Indonesia juga disusun. Ia dijadwalkan datang secara resmi dalam waktu dekat untuk melakukan proses sumpah WNI serta memenuhi syarat administrasi seperti memiliki paspor Indonesia. Selain itu, integrasi dengan pelatih Patrick Kluivert juga tengah dirancang, agar pemain tidak sekadar datang sebagai bintang, tetapi bisa menyatu dengan sistem permainan tim secara kolektif. Dengan hadirnya Victor Gyökeres, timnas Indonesia akan mendapat lonjakan kualitas signifikan di lini depan. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa penyerang muda potensial seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Namun kehadiran Gyökeres akan menambahkan dimensi baru, pengalaman di level top Eropa, kekuatan fisik, dan mentalitas kompetitif. Lebih dari sekadar kemampuan teknis, sosok Gyökeres juga diharapkan bisa menjadi mentor bagi para pemain muda. Ia bisa membawa standar latihan yang lebih tinggi,
menjadi contoh dalam hal profesionalisme, dan menularkan semangat juang dari atmosfer kompetisi Eropa. Dalam waktu singkat, ruang ganti timnas akan terasa lebih kuat, lebih siap, dan lebih matang. Proyek naturalisasi Gyökeres juga menjadi bagian dari strategi besar PSSI untuk membentuk generasi emas timnas Indonesia. Sebelumnya, nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Sain Patinama, hingga Tom Haye telah lebih dulu membela Merah Putih setelah melalui proses naturalisasi. Kini, dengan kemungkinan masuknya Victor Gyökeres, serta pemain potensial lainnya seperti Joel Piru dan Pascal Struijk, kekuatan Indonesia di pentas Asia semakin merata. Erick Thohir tak pernah menyembunyikan niatnya untuk mendorong naturalisasi yang selektif dan strategis, bukan sembarang pemain, tetapi mereka yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas dan punya darah Indonesia. Inilah